Pecah. Ribuan supporter Indonesia antar kepulangan Sintayong ke Korea. Debut oleh Romeni di Oxford tuai kritik dari fans timnas Indonesia. Jairo Rietual percepat proses naturalisasi karena mendapat hukuman. Nasib Nathan Joaon makin miris di Swansea City. Pemain buangan STY makin gacor di klubnya. Resmi, Kevin Dix bergabung dengan klub saingan Bayern Munchen. Pelatih yang membawa timnas Indonesia melangkah jauh dalam berbagai kompetisi, Sintayong, secara resmi meninggalkan Indonesia pada Minggu malam. Sintayong dan 7 asistennya terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Korea Selatan. Dalam pantauan di lokasi, Sintayong tampak sederhana dengan mengenakan kaos putih dan celana abu-abu. Ia membawa satu tas gendong dan tas jinjing saat keluar dari mobil sedan. Sebelum masuk ke pintu keberangkatan internasional, Sin menyempatkan diri berbicara kepada awak media dan mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ia melatih timnas Indonesia. Suasana semakin emosional ketika Sin menghampiri kelompok supporter La Grande Indonesia yang hadir untuk mengantar kepergiannya. Ia terlihat berpelukan erat dengan koordinator lapangan La Grande Tangerang Raya, hingga tak kuasa menahan air mata. Para pendukung pun mengiringi langkah Sintayong hingga ke pintu keberangkatan, menunjukkan rasa hormat atas kontribusinya bagi sepak bola Indonesia. Keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak Sintayong diambil PSSI pada awal Januari tahun 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut telah berakhir secara resmi. Sintayong pertama kali menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember tahun 2019. Selama kepemimpinannya, timnas Indonesia mencatatkan berbagai prestasi. Selain itu, Sintayong berhasil membawa ranking FIFA Indonesia naik dari posisi ke-173 saat ia mulai menjabat, hingga kini di peringkat ke-127. Perpisahan ini menjadi momen penuh haru bagi Sintayong dan para pendukung sepak bola Indonesia. Warisannya sebagai pelatih yang membangun fondasi kuat bagi timnas Indonesia akan selalu dikenang. Calon pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, menjadi sorotan setelah debutnya bersama Oxford United di pertandingan melawan Stoke City pada lanjutan Liga 2 Inggris. Laga yang berlangsung di Britania Stadium berakhir tanpa gol, namun momen kegagalan Ole Romeni mencetak gol ke gawang kosong menjadi perbincangan hangat. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-79, Romeni langsung mendapatkan peluang emas. Memanfaatkan blunder kiper Stoke City, Victor Johansson, pemain asal Belanda ini berhasil menguasai bola dan melewati kiper lawan. Dengan gawang terbuka lebar, Romeni melepaskan tembakan. Sayangnya, bola justru membentur mistar gawang, menghilangkan peluang untuk mencetak gol debut yang manis. Aksi ini memicu beragam reaksi dari masyarakat Indonesia. Beberapa netizen melayangkan kritik terhadap penyelesaian akhirnya. Bahkan ada yang meremehkan kualitas Romeni sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Namun, tidak sedikit pula yang memberikan dukungan, mengingat ini adalah penampilan perdananya bersama Oxford United setelah direkrut dari FC Utrecht pada awal Januari tahun 2025. Meski gagal mencetak gol, kecepatan dan kecerdikan Romeni dalam memanfaatkan peluang tetap patut diapresiasi. Kini, tantangan ada di pundak pemain 24 tahun tersebut untuk terus meningkatkan performanya demi membuktikan kapasitasnya sebagai pemain yang layak memperkuat skuad Garuda di masa depan. Jairo Rietual, pemain kelahiran Belanda, menjadi sorotan setelah kabar percepatan proses naturalisasinya ke timnas Indonesia mencuat. Hukuman yang diterimanya di Royal Antwerp disebut-sebut menjadi pemicu utama langkah ini. Pemain berusia 28 tahun tersebut terpaksa absen dalam laga melawan klub Brugge pada tanggal 2 Februari akibat kartu merah yang didapat saat melawan STVV. Insiden itu terjadi di menit 91.
ketika Jairo memukul pemain lawan dalam keributan saat perebutan bola tendangan bebas. Aksi tersebut berbuah kartu merah pertama sepanjang karir profesionalnya. Akibatnya, Jairo juga berpotensi menerima hukuman tambahan dari Liga Belgia. Meski demikian, momen ini justru dianggap menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Dengan absen bermain, Jairo memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Selama jeda tersebut, ia diharapkan segera merampungkan berkas-berkas administrasi dan bahkan direncanakan datang langsung ke Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah menghubungi Jairo secara pribadi untuk mendukung percepatan naturalisasi ini. Jairo Rietwal diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda dalam laga penting melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan tanggal 25 Maret tahun 2025. Nathan Chuaon kembali masuk dalam skuad Swansea City pada pertandingan pekan ke-29 Championship melawan Norwich City. Sayangnya, meski terdaftar di bangku cadangan, pemain timnas Indonesia tersebut tak mendapatkan kesempatan bermain. Dalam laga ini, Swansea harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Norwich City. Nathan sebelumnya sempat absen dari skuad Swansea di pekan ke-27 dan 28. Saat timnya mengalami kekalahan dari Sheffield United 1-2 dan Cardiff City 0-3. Sepanjang musim ini, Nathan baru mencatatkan satu penampilan di Championship, yakni beberapa menit di penghujung laga pekan kedua melawan Preston. Sementara di Piala Carabao, ia sempat menjadi starter dalam 2 pertandingan pada Agustus tahun 2024, mencatatkan total 125 menit bermain. Minimnya menit bermain tentu menjadi perhatian, terutama menjelang laga krusial timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah pelatih baru Patrick Kluivert, Nathan harus berjuang keras untuk mendapatkan kepercayaan di skuad Garuda. Dua pemain keturunan Indonesia, Ragnar Oratmangun dan Eliano Reinders, menunjukkan hasil yang berbeda dalam lanjutan kompetisi Eropa. Ragnar, yang bermain untuk Dender di Liga Belgia, tampil sebagai starter ketika timnya bertandang ke markas Standard Liège. Berperan sebagai gelandang serang sejak menit pertama, ia gagal membantu timnya meraih poin. Gol tunggal dari penalti Andi Zekiri di awal laga menjadi penentu kekalahan Dender dengan skor tipis. Hasil ini membuat Dender tetap berada di papan tengah klasemen, menempati posisi ke-9 dengan 28 poin. Sementara itu, Eliano Reinders yang membela PEC Zwolle di Eredivisie Belanda membawa kabar lebih menggembirakan. Masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-72 saat menghadapi Fortuna Sittard, Eliano turut menjaga keunggulan timnya. Zwolle mencatat kemenangan 4-1 berkat gol-gol dari Dylan Vente, Dave van den Beek, dan Philip Krastev. Berkat kemenangan ini, Zwolle menjauh dari zona degradasi dengan koleksi 23 poin dari 20 pertandingan, duduk di posisi ke-13 klasemen sementara. Hasil ini menunjukkan perjalanan karir dua pemain ini di Eropa berjalan dengan dinamika yang berbeda. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, dipastikan akan memperkuat klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, mulai musim depan. Hal ini diumumkan secara resmi oleh Mönchengladbach pada Minggu kemarin. Dix, yang memiliki kewarganegaraan Belanda dan Indonesia, akan bergabung dengan Borussia secara free transfer pada tanggal 1 Juli setelah musim berakhir di Denmark dan sudah menandatangani kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2030. Demikian pernyataan resmi dari klub berjuluk Die Vollen itu. Kedatangan Kevin Dix diharapkan mampu memperkokoh lini belakang Mönchengladbach. Direktur olahraga, Roland Virkus, menyebut Dix adalah bek serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi di lini pertahanan, baik sebagai bek tengah maupun fullback di sisi kanan atau kiri. Kevin memiliki pengalaman yang luar biasa. Dia pemain bertahan yang fleksibel dan membuat kami lebih kuat di lini belakang, ujar Virkus. Selain kemampuan teknisnya, Virkus juga menilai kepribadian Dix sangat cocok dengan tim.
Dia adalah orang yang tahu apa yang dia mau. Kami yakin dia akan menjadi bagian penting bagi klub ini, tambahnya.